Puji Tuhan, salam saudaraku yang kasih. Minggu-minggu ini yang sudah lewat, Menteri Agama sudah mengeluarkan edaran nomor 23 yang mengatakan bahwa daerah-daerah yang zonanya sudah hijau, zonanya sudah oranye, zonanya udah kuning, itu bisa beribadah. Yang hijau bisa 75% dari kapasitas, yang orange bisa 50% dari kapasitas, dan seterusnya. Dan kita diminta untuk bertanya kepada satuan ketua satgas di kecamatan masing-masing, bahwa kecamatan itu zonanya zona apa. Nah, puji Tuhan, kita mengucap syukur ini kepada Tuhan. Nanti selesai ibadah ini kami akan bicarakan kapan kita akan lakukan ibadah. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pandemi berangsur-angsur bisa ditangani. Tapi meskipun begitu, saudaraku yang kasih, mari tetap jaga protokol kesehatan. Mari, apalagi kita umat-umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan harus taat, harus patuh apa yang pemerintah minta kepada kita. Puji Tuhan. Hari ini, saudara yang kasih, saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema kasih Bapa yang tidak bersyarat. Saya mau kasih tahu kenapa kok ini bisa keluar tema ini. Sebenarnya mestinya tanggal 8 Agustus kemarin, karena hal ini sudah lama sekali ada di dalam hati saya. Pertama-tama akhir Juli yang lalu, sebagai orang tua kepikir tentang anak-anak. Sebagai orang tua, tidak ada salahnya saya terbuka kepada saudara. Saya di dalam hati itu muncul, ini Mbak Sari ini dulu mau diharapkan jadi dokter, nggak jadi. Mau diharapkan jadi PR juga nggak jadi. Kasih di dalam hati saya itu muncul macam-macam. Apakah saya ini membuat asrama mahasiswa, bikin 30 kamar di daerah-daerah Atmajaya sana, cari tanah yang ukurannya 500, 1000 meter persegi, bangun 3 lantai. Nah, kalau 30 kamar, 1,5 juta per kamar kan bisa dapat 45 juta per kamar. Muncul dalam hati sebagai orang tua. Terus dalam pikiran, muncul dalam hati. Nah, kalau si bungsu juga seandainya dia kerja di luar, dan di sana juga saya tahu tempat kos juga mahalnya luar biasa. Ya, itu bisa, apalagi kalau dia bukan mahasiswa lagi. Kalau mahasiswa sih nggak kena pajak. Tapi kalau mahasiswa kalau dia udah kerja, itu sewa kamar juga mahalnya luar biasa. Terus emangnya gaji dia nanti berapa? Gitu. Muncul pikiran seperti ini. Sampai muncul pikiran, lihat ada orang menjelaskan, ya, apakah di Amerika, apakah di Inggris, ada rumah harga $350.000, $400.000 itu sudah agak lumayan. Sampai kepikir kayak seperti begitu. Nah, waktu saya berpikir seperti itu, saudara kasih, ada muncul dalam hati, apa yang kamu pikirkan itu, hatiku seperti engkau seorang bapa, aku sebagai bapamu punya hati, punya pikiran terhadap anak-anak seperti itu. Waktu pertama begitu saya masih belum apa-apa. Tapi bermalam-malam terus begitu kuat kasih Allah itu semakin tajam.
semakin bergelora bahwa kasih Allah itu seperti engkau mengasihi anakmu, begitulah aku mengasihi umatku. Itu berkali-kali, saudara. Sampai akhirnya pada tanggal 8 Agustus yang lalu, apa ini yang disampaikan? Tapi saya enggak ketemu temanya. Sedemikian saya enggak sampaikan temanya pada saat itu adalah mengapa Allah mengizinkan badai terjadi. Tapi waktu berjalan, kami ada mesbah keluarga 2 kali, pagi dan sore. Sore hari itu, Sari itu ngomong di mesbah keluarga, Papa, aku tadi nyanyi, how great, betapa besar Tuhan. Dan setelah saya nyanyi, Pak, ya biasalah saya sebagai manusia, saya harus ngomong kepada Papa. Dia bilang, dalam hatinya jadi dokter juga tidak jadi. Kuliah untuk komunikasi juga enggak jadi. Terus pada saat dia nyanyi itu bisnisnya online-nya juga agak sepi gitu. Dan saya lihat dari perpuluhan dia saya tahu. Saya tahu perpuluhannya dia bulan ini berapa, bulan ini mengecil, saya tahu. Nah pada saat dia kayak begitu bertanya kepada Tuhan, ada satu suara bagi dia kepada dia, aku mengasihimu. Dan dia nangis. Saya nangis, Pak. Begitu suara itu, aku mengasihimu. Sekalipun bisnis online-mu enggak seramai biasanya, aku mengasihimu. Sekalipun engkau dulu bercita-cita seperti jadi dokter enggak jadi, tapi yang penting engkau tahu aku mengasihimu. Dan dia nangis, dia nangis, terima kasih Tuhan engkau mengasihi aku. Kira-kira berapa hari yang lalu, mungkin saudara di ring 1 ngikutin, juga ada salah satu di ring 1 mengatakan dia liburan sama keluarganya, sama anak-anaknya ke puncak. Dia renang, anak-anaknya itu terpleset. Dia belum sempat ganti baju, dia langsung lari menolong anaknya itu. Dan pada saat itu Tuhan yang sama, dia ngomong, engkau mengasihi anakmu, aku juga mengasihi engkau. So kasih, wah ini ada 3 konfirmasi ini. Karena saya ini selama ini apapun kalau ada dalam hati kayak begitu, saya tahulah saudara, saya enggak langsung langsung ngomong seperti itu, enggak, saya tunggu. Nah, oleh karena itu hari ini temanya kasih Bapa. Tanpa syarat. Pertama saya kirim ke Daniel, kasih Allah tanpa syarat. Tapi saya pikir Bapa kepada saya dibilang juga, engkau sebagai Bapa mengasihi, memikirkan masa depan anakmu. Aku Bapa juga punya hati yang seperti engkau. Mbak Sari juga bilang Bapa. Maka akhirnya saya bilang lagi sama Daniel, ralat dikit lah. Tulis, kasih Bapa tanpa syarat. Nah oleh karena itu mari kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Nah kenapa ayat ini, kalau saudara lihat di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, perikop dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10 ini, itu cepat dimengerti. Di situ disebutkan kasih Allah dan kasih kita. Saya cepat sekali nangkap. Kalau
kalau baca di ayat yang lain tentang kasih, saya enggak begitu ngeh. Tapi begitu dilihat di Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, itu jelas sekali perikopnya, kasih Allah dan kasih kita. Wah, saya langsung, saya baca ini berkali-kali, semakin saya baca, semakin menggelora, semakin saya baca, semakin menggelora, semakin dalam. Oleh karena itu, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, di sini kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya waktu baca pertama kali juga belum, tapi begitu baca berkali-kali baru saya enggak. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Kemudian ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, tadi setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah, mengenal Allah. Tapi ayat ke-8, kebalikannya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Saya pelajari lagi. Love of God was manifested. Kasih Allah itu ditunjukkan, kasih Allah itu dimanifestasikan, kasih Allah itu dipertontonkan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Waktu saya, inilah kasih itu apa ya? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Bukan saudara dan saya telah mengasihi Allah. Bukan itu kasih itu. Tapi kasih itu adalah Allah yang telah mengasihi kita. Allah yang duluan mengasihi saudara, mengasihi saya, mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudaraku yang kekasih, saya mau kasih tahu kepada saudara, Allah kita itu lebih dulu mengasihi saudara, lebih dulu mengasihi saya dengan mengutus Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oh, haleluya. Artinya apa? Melalui Dia, melalui Yesus, saudara dan saya, kita mendapatkan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Untuk apa? Supaya manusia dapat melihat kasih dari Allah itu. Supaya manusia dapat melihat kasih dari Allah itu. Wow, keren benar. Bagaimana kasih Allah itu bisa dinyatakan? Bagaimana kasih Allah itu bisa dipertontonkan, bisa dimanifestasikan, bisa ditunjukkan? Yesus diutus oleh Bapa ke dunia ini. Agar manusia sekali lagi bisa melihat kasih itu di dalam tindakannya. Sang kasih, wow, luar biasa. Puji Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari kita belajar tentang kasih yang satu ini. Kasih Allah ini. Pada saat Yesus datang ke dunia ini,
Kasih yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita, kepada siapa saja, adalah kasih yang disebut kasih agape. Itulah yang mau saya sampaikan kepada saudara hari ini. Kasih agape, ini bukan kasih biasa-biasa. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Pengertian kasih dalam bahasa Yunani, saya mau sampaikan kepada saudara. Dalam bahasa Greka, itu ada beberapa. Dalam perjanjian baru, itu ada disebut kasih filio. Itu adalah kasih filio, adalah kasih persahabatan. Kemudian storge, kasih kekeluargaan. Kasih bapak terhadap anak. Kasih bapak terhadap suami, terhadap istri. Itu kasih storge. Kemudian kasih telo, kasih terhadap diri sendiri. Kemudian kasih hawa nafsu birahi, yaitu eros. Makanya ada kata-kata erotik. Saya kenapa nyebut filio dulu? Kenapa enggak agape dulu? Karena saya mau kasih tahu kepada saudara. Waktu hukum Taurat, manusia belum kenal yang namanya kasih agape ini. Karena kasih agape itu dipertontonkan, diperkenalkan begitu Allah mengutus Yesus datang ke dunia ini. Jadi dulu waktu hukum Taurat berlaku, semua harus ada persyaratan, menuntut sesuatu. Kalau saya mengasihi, kalau. Nah, oleh karena itu hari ini yang saya benar-benar membuat terkagum-kagum. Saya kadang-kadang duduk, ini kasihnya agape, ini kasih apa? Karena menurut para ahli bahasa Yunani kasih, para ahli bahasa itu saja sulit menjelaskan tentang kasih agape itu. Sulit mengurai tentang kasih agape itu. Karena kasih agape itu begitu dalam, begitu luas sehingga para ahli bahasa pun sulit mengungkapkan kasih agape itu. Apalagi pada waktu hukum Taurat. Enggak ada orang bisa melihat Tuhan. Enggak ada orang bisa melihat Allah. Orang melihat Allah mati dia. Oleh karena itu saudara kasih, Allah mengirim anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal diutus ke dunia ini. Agar dia bisa mempertontonkan, agar dia bisa agar dia bisa menunjukkan, merepresentasikan kasih dari Allah itu di tengah-tengah manusia. Dan itu dia tunjukkan, saya mau kasih tahu kepada saudara. Betapa dalamnya kasih Allah. Jadi tadi kalau ada pujian sebelum firman Tuhan, itu yang membuat lagu itu luar biasa. Itu lebih dalam dari lautan. Kasih Allah itu lebih dalam dari lautan. Kasih Allah itu lebih lebar dari samudra. Tahu saudara, samudra luasnya kayak begitu. Kasih Allah lebih luas dari itu. Melebihi segala-gala. Dan tidak ada kasih seperti ini. Tidak ada kasih agape ini. Tidak ada di dunia ini. Tidak ada. Lebih suci. Wow, lebih suci, lebih sempurna, lebih abadi. Itulah kasih agape. Kasih. Nah, akhirnya dibikinlah ini. Agape itu paling atas, sekalipun ini belakangan datang. Kenapa? Karena kasih agape itu lebih tinggi.
Saudara kasih. Haleluya. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, next. Saya mau jelaskan begini. Tadi saya sempat sudah singgung bahwa kasih fileo di sini, enggak ini, mundur. Ah ini ada fileo, ada storge, ada eros, ada telo. Yang sebelah sini agape. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kasih fileo itu persahabatan. Salah satu contoh saya mau kasih tahu kepada saudara. Kalau saudara punya sahabat, dia punya gawe, atau anaknya nikahkan, atau apapun, saudara datang, maka pada saat anak saudara nikahkan, dia juga datang. Saudara ngirim bunga kepada pernikahan anak sahabat saudara, orang itu akan kirim bunga kepada saudara. Tapi kalau saudara nggak kirim bunga, dia juga tidak kirim bunga. Itu kasih yang dari dunia ini seperti itu. Bahkan saya mau kasih tahu kepada saudara, kami ada arisan. Ada salah satu keluarga kami, dimanapun anaknya nikah, saya hadir sama istri. Udah pakai pesawat, nginap di hotel, kita sendiri bayar sendiri. Suatu saat saya sebagai tuan rumah arisan, bikin di rumah saya yang di BSD di sini. Ini suami istri ada di Singapura, suami istri ada di Singapura. Tapi karena arisan itu saya tuan rumahnya, mereka mau pulang pagi ke Jakarta, enggak, pesawat yang sama penuh, hanya satu, suaminya dulu datang sampai ke rumah. Kemudian jam berikutnya dapat pesawat, istrinya nyusul. Maka istrinya belakangan datang. Kenapa Sungkasih? Karena saya, anaknya nikah dimanapun, saya hadir. Saya pesan pesawat sendiri, saya cari hotel sendiri, saya cari mobil sendiri. Dia mau sediakan, saya nggak mau. Inilah kasih persahabatan. Ini kasih persahabatan. Ada kalaunya, ada persyaratannya, ada tuntutannya. Nah kalau gitu kasih storage kekeluargaan bagaimana Pak Urba? Bapak terhadap anak, suami terhadap istri. Soalnya kasih. Ini live streaming, nggak perlu saya sebutkan kotanya di mana. Istrinya masih muda, kena COVID, belum sebulan yang lalu. Suaminya lari. Karena suaminya lari, istrinya bunuh diri, gantung diri. Itu kasih storage. Itu kasih antar keluarga kayak begitu. Waktu nikah suami hebat. Keren, orang lain belum punya mobil keren-keren, suami ini udah punya, nikah. Karena sesuatu hal suami masuk penjara, istri menceraikan suaminya yang ada di penjara. Itu kasih yang ada di dunia ini, kasih yang menuntut persyaratan, kasih yang menuntut ada tuntutan. Ada hitung-hitungannya. Itu kasih yang ada di dunia ini. Sebelum Yesus datang ke dunia ini. Kasih di dunia ini seperti itu. Saudara banyak lihat contoh macam-macam. Wow, saudara kasih saya kadang-kadang perhatikan. Kok tegak-tegakannya ya. Suami masuk penjara, dicerai. Kan mestinya kan kalau kasih agape itu kan nggak begitu. Justru suami di penjara semakin disayang dong. Jenguk dong. Sekali seminggu, 2 kali seminggu. Bawa makanan yang dia sukain. Ini dicerai, itulah kasih storage. Itulah kasih fileo.
menuntut ada persyaratan. Bahkan ada kata-kata yang saudara juga pernah mungkin dengar. Ada uang abang sayang, enggak ada uang abang melayang. Itu kasih dunia ini kayak gitu. Tapi saudaraku yang kekasih, kasih agape ini beda. Kasih agape ini beda, seperti Phileo, seperti Storge, seperti Eros, seperti Telo, beda banget. Itulah yang dipertontonkan Yesus. Begitu Allah mengutus Yesus ke dunia ini. Waktu saya lihat, waduh saya terkagum-kagum. Coba bayangin. Dikhianati, Yesus tetap mengasihi. Petrus mengkhianati gurunya. Dia nggak bilang kurang asem ini Petrus ini. Nggak gitu tuh. Dikhianati, tapi dia tetap mengasihi. Dipukul, dia tetap mengasihi. Dihina, dia tetap mengasihi. Wow. Saudara tahu dipukulin itu, mukanya sampai nggak berbentuk. Dia nggak bilang, kau ini, aku kirim malaikat dari surga mati kau nanti. Nggak begitu. Nggak begitu. Kepalanya dimakatai duri. Dia tetap mengasihi. Dia disalibkan di atas kayu salib, dipaku di tangan kiri, tangan kanan, dan di kaki. Oh, sakitnya luar biasa. Kalau saya perhatikan paku yang sebesar itu, kemudian ada palu yang sebesar itu dipukulkan ke salib. Betapa sakitnya dia, betapa menderitanya Yesus. Tapi dia tetap mengasihi. Saudara tahu di atas kayu salib, sini paku, tangan kiri, tangan kanan paku dan kaki paku. Itu saudara sakitnya. Itu saya nggak bisa bayangkan kayak apa dia menahan. Bagaimana kaki begini, tangan tergantung begini di paku, sakit bergetar, sakitnya luar biasa. Tapi tahu saudara apa yang dia ngomong? Dia nggak bilang, hei kamu semua ini. Kurang asem kamu semua ini. Sudah saya seperti begini saja kamu masih. Kan ada orang ngomong, kalau kamu memang anak Tuhan, selamatkan dirimu. Bahkan yang kiri kanan, selamatkan kami. Wah, tapi dia bilang, pada saat dia lagi menderitanya seperti itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka, Bapa, kasihi mereka, Bapa. Ini kasih agape. Ini kasih Allah itu seperti itu. Haleluya, haleluya, begitu dalam. Sampai ahli bahasa Yunani nggak bisa menguraikan dengan jelas apa itu kasih agape. Kayak seperti ini. Ada nggak kasih seperti ini? Nggak ada. Makanya tadi lagu tadi, kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Haleluya. Tiada kasih yang sesuci ini, semurni ini, setulus ini. Kasih dunia
hitung-hitungannya. Ada udang di balik batu, ada maunya. Saudara jangan tersinggung. Pernah saya khotbah, kapan tuh? Yang ada seorang ibu-ibu bersaksi di dalam satu gereja besar di Afrika, di Nigeria. Pada saat itu hanya saya sampaikan pada ibu ini dibawa oleh dalam roh, dibawa ke satu restoran. Yesus katakan, ini yang di dalam ini enggak ada satupun orangku di sini. Si ibu ini bilang, kok enggak ada? Itu kan, ibu itu kan pakai anting-antingnya salib. Bapak itu kan di kalungnya juga salib. Saya kenal siapa orangku. Saya enggak lanjutkan pada saat itu. Kemudian Yesus mengajak ibu ini di alam roh ke gereja yang besar. Begitu Yesus masuk ke gereja itu, dia langsung muntah-muntah. Dia lari keluar bau kotor. Si ibu ini bilang, kenapa ini kan gereja? Ini kan gereja Tuhan. Tapi kotor, busuk di dalam. Saya yakin itu bukan di Intermark. Tapi begitulah dia, karena kasih banyak orang di situ semua punya syarat. Kasih orang-orang itu semua menuntut sesuatu. Bukan kasih yang dipertontonkan oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi kasih duniawi, kasih storge, kasih phileo, itu yang dipertontonkan manusia. Baik di luar sana, baik yang di dalam gereja yang dikunjungi oleh Yesus di dalam kesaksian ibu itu. Sampai si ibu ini, kenapa kok guru, kenapa kok Yesus muntah? Masuk ke dalam kok muntah, bau. Karena kasih di situ bukan kasih agape. Kasih di situ semua nuntut, ada tuntutan, ada kemauan, ada hitung-hitungannya di dalam itu. Wih, waktu itu waduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara yang kekasih. Saya ada catatan seperti ini. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Cek dirimu, cek diriku. Kalau masih ada kepahitan di dalam hidupmu, itu kasihmu itu kasih yang bersyarat. Dengarkan. Kalau masih ada kepahitan, haleluya. Kalau masih ada iri hati di dalam hidupmu, kasihmu itu masih kasih yang bersyarat. Kalau ada keserakahan di dalam hidupmu, kasihmu itu masih kasih yang bersyarat. Kalau masih ada kesombongan di dalam hidupmu, kasihmu itu masih bersyarat. Kalau ada kejahatan, kelicikan di dalam hidupmu, orang lain tidak tahu, licik, kasihmu itu masih kasih bersyarat. Bukan kasih agape. Wow. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara hormat kepada Tuhan, maka semakin kasihmu itu semakin tidak bersyarat. Dan kebalikannya, semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara tidak hormat kepada Tuhan, semakin saudara tidak menghargai Tuhan, maka kasihmu itu semakin bersyarat. Dengan penjelasan tadi, dengan kasih Yesus yang Yesus
representasikan dalam tindakannya. Kasih yang sedemikian itu, ya harusnya secara moral kita juga harus memiliki kasih seperti itu. Mari kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Harus saling mengasihi. Saya lupa menulis itu kata-kata sedemikian. Mestinya harus dikasih merah tebal. Nah, dengarkan ayat ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, tadi saya sudah uraikan kasih Allah yang sangat sempurna itu. Setelah saya kalau kasih Allah sedemikian itu mengasihi saudara, mengasihi saya. Maka firman Tuhan di sini katakan, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tapi kata mengasihi di sini bukan kasih yang storge, kasih phileo, tapi kasih yang dipertontonkan oleh Yesus itu. Saudara dan saya harus mulai belajar sekarang. Yang harus saudara pertontonkan, yang harus saudara tunjukkan, yang saudara harus representasikan dalam tindakanmu adalah kasih agape. Ini firman Tuhan. Jadi karena tadi jelas di atas kasih Allah dan kasih kita. Ini kasih Allah mengasihi di sini kasih agape. Biar saudara tahu, ini kasih agape. Jadi haruslah kita juga saling mengasihi, kasih di sini, kasih agape. Ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Enggak ada. Jika kita saling mengasihi, tapi kasihnya di sini kasih agape, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Katakan amin. Saudara kasih. Karena tidak ada orang yang pernah melihat Allah, satu-satunya cara agar dia yang adalah kasih itu dapat dilihat oleh manusia. Melalui tindakan saling mengasihi, kasih agape antara sesama kita. Tapi yang kita tunjukkan mengasihi sesama kita itu adalah kasih agape. Wow, luar biasa, luar biasa. Glory buat Yesus. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kasih agape itu adalah kasih yang memerdekakan. Kasih agape itu adalah kasih yang, kasih yang sangat melegakan. Puji Tuhan. Nah, saya punya kata-kata seperti ini. Next. Dan itu memang tadi di ayat yang ke-7. Setiap orang yang mengasihi, seperti kasih agape yang tadi sudah diuraikan. Itu lahir dari Allah dan mengenal siapa Allahnya. Itu satu statement. Yang kedua, oleh karena itu biarlah kasih agape itu terimpartasi dalam hidupmu, terimpartasi dalam hidupku, terimpartasi dalam hati kita. Supaya kita bisa sama-sama mengimpartasikan kasih agape itu kepada sesama. Kepada orang lain. Kemudian tadi juga saya sudah sampaikan next. Semakin saudara jauh dari Tuhan. Semakin saudara tidak mengasihi Tuhan. Semakin saudara tidak takut akan Tuhan. Semakin saudara tidak hormat kepada Tuhan. Maka kasih saudara itu semakin besar. Oleh karena itu saudara kasih, saya mau akhiri dengan satu contoh kesaksian kasih agape
bisa diputarkan. Ini kira-kira terjadi bulan Mei tahun 2017. Dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu. Saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami. Kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan, saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Manalah mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasihi. Stop. Kita sama-sama sudah dengar kesaksian keluarga Bapak Roto dan Ibu Elizabeth. Kalau ada nama saudara di rumah Pak Roto, Ibu Elizabeth, itu hanya secara kebetulan. Anaknya Ade Sarah dibunuh oleh seorang pasangan laki-laki perempuan, lagi pacaran. Tapi Ade Sarah ini juga ada hubungan sama si Afi ini. Karena si Ade Sarah ini menjadi penghalang hubungan antara Afid sama perempuan satu lagi, maka mereka bersekongkol membunuh si Ade Sarah ini. Kita tadi sudah dengar Ibu Elizabeth katakan, saya dicaci maki gak apa-apa, saya dihina gak apa-apa, saya dipermalukan di depan banyak orang gak apa-apa Tuhan. Tapi ini saya gak bisa. Anak satu-satunya dibunuh. Jadi dia kepingin biar dia pukul ini yang membunuh ini. Setelah itu terserah. Tapi tahu Tuhan ngomong apa kepada dia? Kembali lagi di sini kata-kata Bapa. Bapa bilang kepada Elizabeth, aku mengasihi mereka itu. Karena 2 orang kan mereka itu. Elizabeth bilang, kenapa Tuhan mengasihi mereka? Mereka udah berbuat jahat kepada anakku. Udah membunuh anakku. Kenapa kok Tuhan bukannya menghibur saya? Tapi dengarkan kata ini. Yesus katakan, Bapa katakan kepada Ibu Elizabeth, engkau anak sulung yang iri hati. Engkau anak sulung yang iri hati. Saudara dan saya, kita ini anak sulung. Engkau dan saya anak sulung. Engkau dan saya enggak boleh iri hati. Akhirnya Ibu Elizabeth dengan menangis, enggak mungkin aku merencanakan kejahatan kepada orang yang Bapa kasih. Saya waktu lihat ini, sampai sehari itu peluk saya, udah Papa. Dia
bilang, gak mungkin aku berbuat jahat, melakukan kejahatan kepada orang yang dikasihi oleh Bapa. Pembunuh itu dikasihi oleh Bapa. Dan kata-kata Pak Roto tadi kalau saudara dengarkan. Sekalipun dia bisa membalas, tapi dia bilang dia tidak lakukan. Pembalasan itu datangnya dari Bapa di sorga. Inilah kasih agape itu yang dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Pada saat itu acara di televisi ada di Mata Natsua pada saat itu bulan Mei tahun 2017 yang lalu. Orang terkagum-kagum. Anak Tuhan yang luar, yang biasa, yang punya hati yang sejati, punya hati seperti Yesus. Bahkan kata Ibu Elizabeth katakan tadi, pantas aja Bapa kirimkan anaknya Yesus ke dunia ini. Karena Yesus dia pertontonkan, dia semua tindakannya merepresentasikan kasih Allah. Semua tindakannya, semua perbuatannya merepresentasikan, menunjukkan kasih dari Allah itu, menunjukkan kasih agape itu. Salah satu keluarga Pak Roto sama Ibu Elizabeth ini. Setiap saya putar ini, saya sebelum berangkat tadi saya putar sekali lagi, saya nangis. Istri saya datang, "Pak udah terlambat nanti." Saudara yang kasih, saya tidak perpanjang khotbah ini. Saya kurang mampu menjelaskan. Kasih Allah ini. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun saudara. Biar Roh Kudus memampukan saudara untuk mengetahui arti daripada kasih agape ini. Mari semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Dia, maka engkau akan punya kasih yang tidak bersyarat. Kayak begitulah dalamnya kasih Bapa. Tidak ada bandingannya. Lebih dari segalanya. Saya rindu kita semua, siapapun yang mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini. Mari kita punya kasih, bukan kasih dunia ini. Bukan kasih filio, bukan kasih stores, bukan kasih telo, bukan kasih eros. Tapi kasih Allah, kasih agape yang begitu dalam. Minta Roh Kudus biar saudara dan saya mampu merepresentasikan kasih itu. Sehingga orang melihat, oh ini, karena orang tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi melalui tindakanmu, cara hidupmu, caramu bergaul, caramu bekerja. Merepresentasikan kasih dari Allah itu. Merepresentasikan kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang murni, yang tidak ada hitung-hitungannya itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Engkau jamah setiap kami yang mendengarkan. Siapapun itu, kami mau semakin hari semakin memiliki kasih agape ini. Biar dunia melihat kasih Allah itu, kasih agape itu, kasih yang murni, kasih yang sejati itu. Melalui tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Yesus, berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Berkati jemaat di gereja ini yang Tuhan percayakan tanpa terkecuali.
Berkati kami semua Tuhan, berkati semua, berkati. Jadikan gereja ini Bapa menjadi gereja yang punya kasih yang murni, yang tidak ada hitung-hitungan. Terima kasih Bapa, sehingga dunia melihat kasih Allah itu ada di sini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Berdoa syafaat untuk negeri ini. Bapa, hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat negeri kami, buat bangsa kami. Kasih-Mu luar biasa buat negeri ini. Mari kasih agape itu merajai, dipertontonkan di negeri ini, di bangsa ini. Pertama-tama melalui kami anak-anak-Mu, kami anak sulung-Mu ini. Mampukan kami Roh Kudus, biar itu bisa kami pertontonkan, bisa kami representasikan, tindakan kami merepresentasikan kasih daripada agape itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan Pak Jokowi, Maruf Amin beserta seluruh aparat sampai paling rendah di negeri ini. Dan rakyat di negeri ini, di bangsa ini, semua patuh akan protokol kesehatan. Dan kami mengucap syukur kalau pada kuartal pertama, kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah positif. Kuartal pertama 0,7%, kuartal kedua 7,07%. Ini sesuatu yang luar biasa, ini karena dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kuartal 3 dan kuartal keempat juga positif. Berkati bangsa ini, kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa dan berpuasa bagi bangsa ini, buat negeri ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati juga jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Berikan mereka memiliki kasih agape. Kami belajar tentang kasih agape ini. Biar melalui hidup kami dipertontonkan, diperlihatkan, ditunjukkan kasih agape itu. Makasih Bapak, terima kasih. Jadikan gereja di tempat ini jadi gereja yang kesukaan Bapa, karena di sini yang dipertontonkan adalah kasih agape. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat di hari yang berbahagia ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat. Kalau engkau memiliki kasih agape, kasih dari Allah, karena itu berasal dari Allah, maka engkau akan bersama dengan Tuhan. Itu tandanya, itu ada bukti bahwa Allah tetap bersama dengan kami. Kalau engkau bersama dengan umat pilihan-Mu yang angkat tangan saat ini, sesuatu pasti terjadi, mujizat terjadi. Karena kasih Allah itu lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Enggak bisa diukur, dan kasih itulah yang begitu kuat turun atas gereja di tempat ini. Kasih yang begitu, yang enggak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu.
Itu hadir di tengah-tengah keluargamu, hadir di tengah-tengah usahamu, hadir di tengah-tengah gereja ini, hadir di negeri ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberkati pelayananmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.